Ya, ayatnya begitu Pak, di Ali Imran 14 itu zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa. Dijadikan indah ya dalam kehidupan manusia, maksud laki-laki itu kecintaan pada perempuan. Tapi tidak disebutkan kecintaan perempuan, bukan berarti perempuan tidak cinta laki-laki. Kenapa laki-laki yang disebutkan cinta perempuan? Satu, untuk soal yang begitu, itu memang laki-laki lebih aktif. Perempuan bersifat pasif. Perempuan tidak boleh aktif soal itu. Harus laki-laki. Tidak boleh perempuan. Perempuan itu makhluk pemalu. Itu makanya ketika Nabi Syuaib, nanti baca surah Al-Qasas ayat 22 sampai 28. Ketika Nabi Syuaib menyuruh anak gadisnya menemui Musa, itu kan ceritanya orang lagi ramai antri minuman, ambil air minum. Ada dua orang gadis. Di mana dua orang gadis ini berdiri? Di belakang laki-laki. Karena dia malu. Kok kalian di satu siko laki-laki banyak. Ayah kami tua bangka, kami tidak punya saudara laki-laki, kami ikut antri air. Oh, diambilkan Musa, dibantu. Oh, oleh ayahnya cerita anaknya, oh jemput dia. Musa sedang berteduh di bawah pohon. Apa ceritanya? Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datang dua orang, datang salah satu gadis tadi menemui Musa dalam keadaan malu yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita masih di surat Al-A'raf ayat yang ke-11 sampai 25 tentang bagaimana perseteruan antara iblis, setan dengan Adam ketika setan diusir dari surga. Terakhir kita bahas sampai ayat yang ke-18. Ketika iblis hendak diusir dari surga, dia bersumpah di hadapan Tuhan, ya Tuhan, tolong beri saya waktu hidup sampai hari berbangkit, dan saya akan menggelincirkan Adam dan anak cucunya dari jalanmu yang benar, dan saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Allah, baiklah, engkau saya beri waktu hidup sampai hari kiamat, dan engkau boleh datang kepada mereka dari 4 arah yang engkau minta itu, depan, belakang, kanan, kiri. Itu ya terakhir sampai ayat yang ke-18. Sekarang ayat yang ke-19. Ketika iblis sudah diusir dari surga, apa kata Allah kepada Adam? Wa ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ya Adam, tinggallah engkau di sorga bersama istrimu, makanlah semua yang ada di sorga sesuka hatimu, tapi jangan engkau dekati pohon ini, niscaya engkau termasuk orang yang zalim. Ayat ini sebenarnya Bapak Ibu memberikan isyarat betapa langsung Allah menjawab permintaan iblis. Kan iblis tadi berkata, saya akan menggelincirkan manusia, saya akan menggelincirkan Adam dari jalanmu, ya, beri saya izin untuk mendatanginya. Ketika iblis minta ya izin untuk menggelincirkan Adam, Allah kasih ruang. Lewat apa? Lewat perintah dan larangan. Jadi kata Allah kepada Adam di sorga, makanlah yang ada di sorga semua, dan jangan kau dekati ini pohon. Jadi ada dua hal di sini, ada perintah, ada larangan. Ini ruang untuk setan. Kan untuk apa ada larangan, untuk apa ada perintah?
Kan kalau Allah mau, ya Adam tinggal saja di surga, tutup kunci pintu surga, selesai. Ya enggak? Tapi kata Allah, tinggal engkau di surga, ada dua di situ. Ada perintah, makanlah. Ada larangan, jangan kau dekati ini. Perintah dan larangan ini pintu untuk setan. Andai tidak ada perintah dan larangan, Nabi Adam selamat, Bapak Ibu. Tapi begitulah cara Allah memberikan ya rahmatnya kepada setan atau iblis tadi. Diberikan dia kesempatan dengan ya memberikan kepada Adam dua hal, ada perintah, ada larangan. Memang setan itu masuk kepada kita lewat dua ini, perintah atau larangan. Yang diperintah kita dicegahnya, yang dilarang kita disuruhnya. Itulah upaya setan. Jadi Bapak Ibu, itu kenapa misalnya begini, Bapak Ibu kalau baca surat surat Al-Maidah 91 ya. Innama yuridu syaitan ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillah wa anis shalah. Setan itu menjalankan misinya kepada manusia lewat dua pintu. Pintu larangan dan pintu perintah. Makanya kata Allah, setan itu menjalankan misinya lewat khamar dan judi. Karena khamar dan judi dilarang. Atau lewat pintu zikir dan salat. Karena salat dan zikir perintah. Tapi hebatnya setan itu memilih pintu larangan daripada pintu perintah. Itu makanya maisir al-khamru wal maisir didahulukan daripada menghalangi salat dan zikir. Karena larangan ini lebih kuat tarikannya daripada perintah. Itu kenapa Bapak Ibu ya, ketika setan datang kepada Adam, Adam tidak disuruh, Adam, tidak usah makan yang ini, tidak usah makan yang ini saja makan, tidak begitu. Dia tidak menghalangi dari perintah. Tapi kata setan apa? Setan, engkau dilarang memakan pohon ini. Allah tidak ingin kamu jadi malakain, menjadi dua orang pemilik, penguasa. Atau kamu supaya tidak kekal di sini, maka makanlah. Jadi setan masuknya lewat larangan, Pak, bukan lewat perintah. Karena larangan ini lebih hebat tarikannya daripada perintah. Makanya Bapak Ibu coba hebatnya ini agama ini. Coba Bapak Ibu hitung berapa banyak perintah dalam Al-Quran, berapa banyak larangan. Jauh larangan itu lebih sedikit jumlahnya. Tetapi manusia tetap banyak masuk neraka. Kenapa? Karena larangan itu daya tariknya begitu hebat. Daya tarik larangan itu hebat, Pak. Itu. Kalau sudah dibilang jangan, manusia tuh ingin tahu. Kalau cobalah anak-anak apa, jangan, itu kerajaan tuh. Karena daya tarik larangan itu begitu hebat. Itu kenapa setan tidak masuk lewat pintu perintah, tapi masuk lewat pintu larangan. Maka setan berkata kepada fawaswasa lahuma syaitan, setan mewaswas kepada Adam, liyubdiya lahuma mawuriya anhuma min sawatihima, agar Adam membuka auratnya, menampakkan auratnya. Jadi memang begini Pak Ibu, pohon yang dilarang, yang dimaksud di situ tuh bukan pohon biasa, itu pohon majazi. Ya, maksudnya berhubungan suami istri. Itu kenapa disebutkan terbuka pakaiannya. Karena untuk hal yang begitu memang pakaian terbuka. Itu kenapa bahasa setan hebat. Dulu minta kepada Allah, saya akan datang kepada manusia, kepada Adam dan Hawa dari depan. Dari depan, bukan min amam. Kalau di depan itu bahasanya amam, imam, amam, depan. Tapi iblis setan tidak mengatakan amam, mim baini aidihim, dari antara dua tangan mereka. Jadi iblis atau setan tidak menggunakan kata amam untuk menyebut depan, tapi di antara dua tangan mereka. Coba Bapak Ibu berdiri, luruskan tangannya. Apa yang ada di antara dua tangan kita? Itulah pintu gerbang setan yang paling hebat, yang terletak di antara dua tangan kita. Itu kenapa Nabi ditanya apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Kata Nabi, al-fam wal farad,
mulut dan antara dua tanganmu. Farad. Dan itulah gerbang setan, Pak. Ya, yang di antara dua tangan kita. Dan ini pohon, ini permintaan setan, karena setan akan datang dari dua tangan. Di antara dua tangan, ya itulah di antara dua tangan. Maka dilarang mendekati pohon itu. Ini bukan pohon biasa, maksud Ibu. Ya, ini pohon majazi. Nah, itu dilarang di sorga, tidak boleh. Dan yang hebatnya Bapak Ibu, yang membuat Nabi Adam itu tergelincir, sebenarnya Nabi Adam tidak tergoda dengan iblis, tidak. Dengan setan dia tidak tergoda. Tapi ini setan, wa qasamahuma inni lakuma minas shalihin. Dia bersumpah membawa nama Allah. Ini yang membuat Nabi Adam itu Bapak Ibu, ya, melakukan apa yang dilarang Allah, karena dia bersumpah demi Allah. Nabi Adam itu sangat hormat kepada Allah, kepada nama Allah, sehingga kalau nama Allah disebut, Nabi Adam itu luluh. Jadi bukan karena dia tergoda dengan iblis dan setan, karena dia membawa nama Allah. Wa qasamahuma, iblis bersumpah demi nama Allah, demi Allah. Nah, memang begitulah setan itu, Ibu. Setan orang munafik begitu. Makanya orang munafik, kata Allah di surah Al-Munafikun, ittakhazu aymanahum junna. Orang munafik itu suka bersumpah demi Allah untuk meyakinkan orang tentang kebohongannya. Dia bersumpah demi Allah. Dan orang munafik itu kan sama dengan setan, kata Allah. Itu di Al-Baqarah tuh. Apa kata Allah? Wa iza khalau ila syayatinihim. Syayatinihim itu bukan setan-setan mereka, kawan-kawan mereka. Orang munafik itu syayatin namanya, setan. Dan setan hobinya bersumpah. Maka Nabi Adam tergelincir karena sumpahnya itu. Nah, jadi Nabi Adam itu tergelincir bukan karena imannya lemah, bukan. Karena dia mengagungkan nama Allah. Karena iblis membawa-bawa nama Allah ketika hendak menggoda Adam. Wa qasamahuma, iblis atau setan bersumpah demi Allah. Lalu kata Allah, falamma zaqas syajarah, ketika Nabi Adam dan Hawa telah merasakan itu pohon. Bukan makannya, merasa, Pak. Merasa. Yang merasa itu indra perasa. Indra perasa itu ada kalanya lidah, ada kalanya kulit. Itu kenapa pohon yang dimaksud bukan pohon biasa, karena merasa. Itu kulit yang merasa yang paling tinggi nikmatnya, bukan lidah. Nikmat rasa yang paling hebat dirasakan oleh kulit, bukan oleh lidah. Ya, itu kenapa yang dimaksud zaqa, merasakan, itu maksudnya yaitu melakukan, ya, hubungan suami istri. Karena zaqa, merasa, bukan makan, zaqa. Walaupun nanti di surat Taha disebutkan makan di situ. Lalu maka tampaklah aurat mereka berdua. Terbuka auratnya. Ya biasalah kalau kegiatan aktivitas begitu, ya terbuka auratnya. Wa tafiqa yakhsifani anhuma alaihima min warakil jannah. Maka Adam dan Hawa langsung mencari daun-daun sorga untuk menutupi aurat mereka berdua. Hebatnya Bapak Ibu, di sorga tidak ada orang, hanya Adam dan Hawa. Ketika aurat mereka terbuka, kan mereka suami istri, tak ada masalah tuh. Untuk apa Adam dan Hawa bergegas menutup auratnya? Ini isyarat Al-Quran. Jangankan kepada orang lain, kepada pasangan kita, aurat kita pun tak boleh dibuka. Coba. Jangankan kepada orang lain, ke pasangan kita pun kita menjaga aurat. Kita pun tetap malu aurat kita terlihat oleh pasangan kita. Kalau ramailah di sorga itu manusia, Bapak Ibu, wajar Nabi Adam cari penutup. Ini mereka berdua saja, suami istri. Ya. Ya. Makanya tutup. Makanya Bapak Ibu, aurat kita ini tidak boleh terbuka. Hingga kepada pasangan kita pun masih kita tutupi. Jadi kalau ada orang buka-buka aurat itu Bapak Ibu, nah itu bukan anak cucu Adam itu. Ya.
Itu kenapa Nabi Adam segera menutupi dengan daun-daun sorga. Dan menutupnya bukan tutup biasa, yakhsifan, tutup yang berlipat. Jadi bukan satu lembar, itu berlapis tutupannya. Nah, itu maka pakaian kita ini tidak boleh tipis. Kalau Al-Quran kasih isyarat yakhsifan, tutupnya harus rapat dan berlapis. Maka Allah berkata, wa nadahuma rabbuhuma, Tuhan berteriak memanggil mereka, alam anhakuma antilkuma syajara, tidakkah saya telah melarang kalian untuk mendekati itu pohon? Coba perhatikan Bapak Ibu, ketika tadi Allah katakan kepada Adam, ya Adam, tinggallah engkau di sorga bersama istrimu, makanlah semua yang ada di sorga. Sebelum Nabi Adam berdosa, Allah menggunakan kata kulna, kami berkata kepada Adam. Tapi ketika Adam sudah berdosa, Allah tidak mengatakan lagi kulna, tapi wanadahuma, Tuhan berteriak memanggil Adam. Beda pilihan katanya Pak ya. Sebelum berdosa kulna, kami berkata. Berkata itu dekat. Ketika Adam sudah berdosa, bukan kulna lagi, nada rabbuhuma, berteriak memanggil mereka. Kenapa bisa berbeda pilihan katanya? Sebelum Adam berdosa, dia dekat dengan Allah, maka qala, terjadi dialog dengan Tuhan. Tapi begitu dia sudah melanggar larangan Allah, Allah menjauh dari Adam. Adam jauh dari Allah, makanya Tuhan berteriak wanada. Apa isyaratnya itu? Manusia kalau sudah berdosa dan makin banyak berdosa, dia makin jauh dari Tuhannya. Dosa ini membuat kita jauh dari Tuhan. Semakin banyak dosa, pasti semakin jauh dari Tuhan. Itulah kenapa Bapak Ibu, Nabi Adam disuruh turunlah ke bumi, ihbita, untuk menunjukkan jarak yang jauh tadi, turun. Itu makanya setelah Adam berdosa disuruh turun, karena dosa itu akan membuat derajat manusia turun. Dosa itu Bapak Ibu sifatnya akan merendahkan derajat manusia. Makanya Bapak Ibu coba perlihatkan orang yang sebelumnya dielu-elukan jadi pejabat, ya, ketua DPR misalnya, lalu tertangkap, itu langsung jatuh tuh Pak. Itu makanya dosa, akibat dosa itu ihbitu, turun. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dari sorga ke bumi itu sebenarnya bukan, tidak selalu dipahami harus hakiki turun dari sorga ke bumi. Karena ada sebagian mengatakan Nabi Adam di sini juga dari dulu. Nabi Adam tidak kemana-mana, di sini juga. Cuman turun di situ bukan turun dari atas ke bawah, turun derajat dari kemuliaan kepada kehinaan akibat dosa. Karena dosa itu sifatnya selalu membuat derajat orang turun dan hina. Cobalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar kabar, nauzubillah, saya tertangkap di hotel, kamu ceramah kami pai saudara itu. Ya toh? Kenapa? Karena dosa akan merontokkan derajat orang. Itu kenapa turun. Ya. Maka kata Nabi Adam ketika dia bersalah, dia berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan, sungguh kami telah zalim. Andai Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini masih di sorga, belum diusir. Jadi dia langsung tutup auratnya dan langsung meminta ampun kepada Allah. Dan ini tobat pertama. Jadi sebelum Nabi Adam ke dunia sudah bertobat juga di sorga. Baru kata Allah ihbitu, baru turun. Setelah kalimat ini diucapkan, disampai di bumi, bertobat lagi. Fatalaqa Adam min rabbih fataba alaih. Bertobat lagi Nabi Adam. Maka disuruh puasa selama 3 hari setiap bulan. Begitu ceritanya. Jadi puasa Yaumil Bid itu tuh puasa Nabi Adam. Ya, untuk menghapus dosanya, maka disebut hari putih karena Nabi Adam turun membawa dosa, maka pemutihannya lewat puasa. Makanya puasa Ramadan kan tujuannya memutihkan dosa. Puasa Arafah memutihkan dosa. Puasa Asyura memutihkan dosa. Karena puasa itu ibadah pemutihan. Maka puasanya disebut Yaumil Bid karena pemutihan Nabi Adam sampai ke bumi. Begitu ceritanya. Maka kita disunatkan juga puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan itu.
Nah, itu tobat Nabi Adam begitu sampai. Tapi sebelum diusir, dia sudah minta ampun kepada Allah di sorga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah bertobat. Nah, tapi hebatnya Bapak Ibu ya, selalu kata ampunan diiringi rahmat. Kata Nabi Adam, illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Pak ya? Tidak cukup illam taghfir lana. Makanya Allah punya sifat ghafurun rahim. Tidak cukup kita dengan ampunan saja, harus dapat rahmat setelah ampunan. Bagaimana kalau kita mati dapat ampunan, belum tentu masuk surga Pak? Karena masuk surga dengan rahmat Allah. Diampuni tidak masuk neraka, tapi rahmat ke surga. Makanya rahmat itu kita minta setara dengan ampunan. Makanya Rabbighfirli warhamni. Orang mati Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nabi Adam berdoa juga begitu. La illam tapa wa illam taghfir lana wa tarhamna. Itu kenapa Allah selalu sifatnya innallaha ghafurun rahimun. Maka kemudian Nabi Adam diusir ke bumi, kata Allah kepada Adam, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Tinggallah engkau di bumi sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, dulu Nabi Adam itu diingatkan Allah sebelum sampai ke bumi, kamu tidak lama-lama di bumi. Ya, wa mata'un ilahin. Ada batas waktu. Nah, jadi kita ini semua Pak ada batas waktu. Tidak ada kita yang hidup di bumi yang permanen. Allah sudah katakan punya batas waktu. Makanya dunia disebut permainan. Innamal hayatud dunya lahun walaibun. Kehidupan di dunia itu adalah permainan, dan setiap permainan selalu ada limit waktu. Nah, makanya Bapak Ibu sudah panjang bermain ini, berarti limit waktunya dikit lagi itu. Itu. Nah, makin lama permainan dilakukan, makin banyak waktu kita habiskan. Nah, makin sedikit jatah kita lagi itu. Menunggu peluit panjang berbunyi lagi itu. Karena begitu kata Allah di awal dulu. Sebelum Nabi Adam diturunkan sudah diingatkan di bumi sementara sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, makanya Bapak Ibu yang sudah pensiun-pensiun ini agak beyobana lah mengajar bola leh. Ya toh. Nah, inilah masa injury time. Inilah masa injury time tu Pak Ibu, masa bakaja. Ya, jangan santai-santai main bola itu Pak. Kalau lah masa injury time tu banyak gol terjadi harus itu. Makanya ibu apa-apa yang lah pensiun, jangan tinggal-tinggalnya masjid leh, jangan tinggal-tinggalnya majlis leh, ya toh. Supaya Bapak Ibu bisa menutup permainan sebagai pemenang, ya toh. Kan kalau main kan dua pilihan, nak menang kalah toh. Dunia juga begitu, ada yang keluar dari dunia ini pemenang, ada yang keluar dari dunia sebagai orang yang kalah. Kita ingin sebagai pemenang, maka di ujung permainan harus bayubana mengajar bola. Itu kata Allah kepada Nabi Adam begitu. Itulah Bapak Ibu ya, cerita Nabi Adam di surat Al-A'raf ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-25. Saya kira kalau ada pertanyaan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz ya. Saya kembali ke awal agama. Ketika Nabi Adam mau diciptakan, malaikat sudah bertanya, untuk apa engkau ciptakan manusia, padahal kami selalu mengabdi kepadamu. Lalu juga setan-setan juga tidak patuh pada Allah. Bersujudlah, mereka tidak bersujud. Padahal kalau kita ingat lagi caranya bahwa ketika malaikat bertanya, Allah menjawab, aku lebih tahu daripada engkau. Maknanya di sini adalah kenapa Nabi Adam diciptakan lalu diusir, turun ke bumi, derajatnya turun. Kan Allah semestinya harus tahu. Nah, skenario apa yang ada di balik ini, Ustaz? Terima kasih. Kalil malaikah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak mengatakan izqala Allah, izqala rabbuka. Kenapa Allah tidak mengatakan Allah yang berkata, tapi rabbuka? Rabbuka itu artinya aturan Pak. Rabb, rububiyah. Allah itu sebagai Rabb yang mengatur semua ciptaannya. Itu bagian daripada aturan Allah. Dimatikan aja itu. Nah, jadi itu aturan Pak.
Jadi Allah tu Rabb. Allah sutradara. Rabb itu namanya sutradara. Dia yang punya panggung. Dan sandiwara harus dimainkan. Di sandiwara itu harus ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Kalau tokohnya antagonis semua, tidak enak sandiwara apa. Kalau tokohnya baik semua, tidak rancaknya mako film ko seru, ado Amitabh Bachchan, ado Tuan Thakur. Itu seru tu Pak. Ya enggak? Allah membuat sutradara, membuat skenario cerita, karena Allah Rabb, Allah sutradara tunggal. Allah bisa saja menciptakan Adam tanpa musyawarah. Allah bisa saja menurunkan Adam langsung ke dunia tanpa singgah di sorga. Allah bisa saja tidak kasih izin ke iblis setan menggoda Adam. Semua bisa. Tapi Allah membuat jalan cerita begitu indah. Ya, nanti semuanya kembali kepada Allah sebagai sutradara. Boleh jadi lakon antagonis tetap dapat penghargaan. Kan ada juga penghargaan untuk lakon antagonis tu. Boleh jadi setan nanti dapat penghargaan juga dari Tuhan. Apa cara penghargaannya? Tuhanlah yang tahu, Pak. Bagaimana caranya? Itu kan semua Allah yang punya sutra, yang punya cerita. Kita ini menjalani saja. Kebetulan kita dipilih Allah sebagai tokoh ini, orang beriman. Manusia pun ceritanya beda-beda tuh. Ada yang kafir pula, ada yang munafik pula. Bisa tak Allah menjadikan semua orang beriman di muka bumi? Bisa, Pak. Gampang sekali kalau Allah mau menjadikan semua beriman. Tapi tidak. Sutradara tidak menginginkan jalan cerita begitu. Karena itu Pak, tugas kita sebagai hamba, sebagai lakon, pokoknya perankan ya tugas kita dengan baik. Biar sutradara yang menilai nanti. Bapak kebetulan dipilih sebagai lakon protagonis. Maka Bapak lakukan saja peran Bapak secara maksimal. Nanti Bapak keluar dari panggung dapat tepuk tangan dari para malaikat. Tapi kalau peran Bapak tak baik, Bapak tak akan dapat penghargaan. Itu kenapa Al-Ghazali berkata, saya tidak akan mencela syaitan. Kenapa? Karena setan diberi tugas untuk itu. Peran setan itu. Maka tak usah setan dicela. Tugas kita perankan peran kita dengan baik. Jadi kita ni begitu hidup tu Pak. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, kita jangan benci orangnya, tapi kemaksiatnya memang kita benci. Karena kan Allah juga Pak yang memberikan wewenang kekuasaan ke dia. Bisa tak dia bekerja melakukan maksiat kalau Allah tak kasih daya? Kan la haula wala quwata illa billah. Semua daya dari Allah. Berarti dia yang berbuat maksiat itu memang Allah kasih daya juga untuk itu, kan bisa saja Allah tarik dia. Tak jadi Pak. Tapi kemaksiatan orang itu, orang ahli maksiat itu menjadi lahan kebaikan bagi orang-orang saleh. Semua punya maksud Pak. Kenapa misalnya Adam tak turun langsung ke bumi, tapi singgah di sorga dulu? Allah punya maksud, karena bumi ini hendak dimakmurkan, dibikin indah. Maka Nabi Adam ditempatkan di sorga dulu agar dia punya gambaran tentang keindahan. Andai Nabi Adam turun langsung ke bumi, tidak disinggahkan di sorga dulu, maka rumah awak seperti sarang burung sampai kini hidup. Tidak akan membuat gedung-gedung kita Pak. Kita mendekor gedung-gedung ini karena di sorga kita lihat itu. Karena di sorga itu kata Allah, furushim marfu'a, semuanya bertingkat-tingkat, tinggi-tinggi. Makanya kita bikin pula yang bertingkat-tingkat, yang tinggi-tinggi di sini, karena di sorga lihat begitu dulu. Ya Pak. Andai tidak ada dulu Nabi Adam di sorga, tidak mungkin kita bikin pesawat, bikin mobil dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Di sorga kendaraannya cepat-cepat. Burak namanya. Burak itu kilat kecepatannya. Maka kita bikin pula kendaraan-kendaraan cepat di sini.
Itu buah kita ditempatkan di sorga. Bisa saja Allah langsung ke sini, Pak. Nah, itu skenario Tuhan sebagai sutradara tunggal, dan kita tidak boleh mencampuri urusan sutradara. Kita sebagai pemain, perankan saja peran kita dengan baik. Jangan urus jalan cerita yang didesain oleh sutradara. Nanti di sorga kita menerima penghargaan sesuai dengan peran masing-masing. Gitu, Pak. Jadi kalau terlalu jauh kita bertanya nanti itu, Pak, wah itu kacau nanti itu, Pak. Sekarang tugas kita hamba, kita dipilih Allah dengan tugas ini, tugas kita jalankan dengan baik. Insya Allah ada penghargaan. Insya Allah ada penghargaan setelah sandiwara berakhir, setelah panggung ditutup. Panggung akan ditutup, kehidupan semua akan berakhir, ya. Bahkan sorga pun pada ujungnya akan ditutup Allah, karena tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang baqa hanyalah Allah. Bila kita meyakini sorga itu kekal, syirik. Berarti ada dua yang kekal, Allah dan sorga. Sorga itu kekal selama Allah menghendaki. Bila Allah menghendaki tidak ada dia tu. Kemana lagi? Allahu a'lam. Sutradara akan memulai lagi cerita baru. Makanya sorga itu tidak baqa tapi khalidina fiha. Kekal sorga itu selama Allah menghendaki. Jadi ada tidak adanya sorga tergantung pada kehendak sang sutradara juga. Karena itu sorga jangan dipahami, neraka jangan dipahami kekal tanpa limit. Sorga, neraka ada limit. Limitnya kapan? Kehendak Allah. Dan kita tidak tahu kehendak itu kapan. Yang kekal baqa hanya Allah semata. Begitu tauhid namanya, Bapak Ibu. Oh, tapi jangan begitu. Kalau tidak kekal surga mengapa payah beribadah, wah indah kesalamu sulumah. Nah, itu jangan. Tapi saya katakan tugas kita kan sebagai pemeran, perankan peran kita sebaik mungkin. Insya Allah ada penghargaan. Kalaupun nanti dibikin cerita baru, mungkin peran kita naik, Pak. Kalau selama ini peran pembantu, sekarang kita peran utama lagi, Pak. Kan bisa jadi begitu. Andai nanti skenario-nya baru lagi, mungkin kita tetap sebagai pemeran, Pak. Tapi kalau nanti kita tidak bagus perannya, diganti itu, Pak. Itu bisa begitu tuh. Ke ujung, Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Maka tugas kita hanya beribadah saja, Pak. Bapak lakukan perintah, hentikan larangan, selesai. Selesai, itu tugas kita. Tak lebih dari itu. Tugas saya mengajar, kasih nilai mahasiswa. Tugas mahasiswa belajar, jawab ujian dengan baik. Jangan campuri nilai. Nilai itu urusan saya. Pak, dia lah rajin tipu, kau nilai yang bu, kok itu tak boleh tu. Nilai wewenang saya, jangan urusan, jangan diurus. Tapi saya akan berlaku adil. Yang rajin, yang jawab soal dengan baik, nilainya pasti baik. Saya akan berlaku adil. Allah juga begitu. Begitu tuh, Pak, jawabannya. Jadi skenario Allah begitu. Masih ada, Pak Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dalam surat Al-Imran ayat 14, Allah telah berfirman yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cita terhadap apa diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak dan seterusnya. Bahkan ayat ini kan juga adalah sifat manusia. Kalau begitu boleh dikatakan di surga dulu itu Adam yang aktif mengganggu Hawa. Ya enggak? Satu. Kedua, saya belum ketemu di Quran yang mengatakan perempuan senang laki-laki. Begitu, Ustaz. Makasih. Ya, ayatnya begitu, Pak. Di Ali Imran 14 itu zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa. Dijadikan indah ya dalam kehidupan manusia, maksud laki-laki itu kecintaan pada perempuan. Tapi tidak disebutkan kecintaan perempuan pada laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak cinta laki-laki. Kenapa laki-laki yang disebutkan cinta perempuan? Satu, untuk soal yang begitu, itu memang laki-laki lebih aktif. Perempuan bersifat pasif atau objek.
Perempuan tak boleh aktif soal itu. Harus laki-laki. Tak boleh perempuan. Kini yang susah adalah perempuan yang super aktif, Pak. Perempuan itu makhluk pemalu. Itu makanya ketika Nabi Syuaib, nanti baca surah Al-Qasas ayat 22 sampai 28. Ketika Nabi Syuaib menyuruh anak gadisnya menemui Musa, itu kan ceritanya orang lagi ramai antri minuman, ambil air minum. Ada 2 orang gadis. Di mana 2 orang gadis ini berdiri? Di belakang laki-laki. Karena dia malu. Tidak di depan, Pak, di belakang. Nampak di Musa, kok 2 bar, pedusi 2 di belakang. Kau tanya, bah, kok kalian di satu lo, siko laki-laki banyak. Ayah kami tua bangka, kami tidak punya saudara laki-laki. Kami ikut antri air. Oh, diambilkan Musa, dibantu. Oh, oleh ayahnya cerita anaknya, oh jemput dia. Musa sedang berteduh di bawah pohon. Apa ceritanya? Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datang 2 orang, datang salah satu gadis tadi menemui Musa dalam keadaan malu yang sangat. Malu. Dia hanya bilang, ayah kami mengundangmu ke rumah. Baiklah, kata Musa, tuntun saya dari belakang. Saya di depan, engkau di belakang. Karena ini kan Musa tak tahu rumah. Tidak ada pembicaraan sampai ke rumah di tengah jalan. Bagaimana cara menuntun Musa? Ambil batu. Kalau belok kanan, lempar kanan. Kalau belok kiri, lempar kiri. Itu perempuan sejati, pemalu. Tak kabar tanya, dari mau dah tadi? Bakut sipu tibu, tak doh. Itu kenapa perempuan pasif. Ya, jangankan kamu nembak, ya kan? Ya kan, ada perempuan kini menembak tuh, ya tuh. Bertanya saja tidak. Karena ala istihya, di puncak rasa malu kalau ketemu laki-laki. Maka zaman sesu, ibu-ibu zaman sesu itu walaupun suku ke laki-laki itu, tapi kok nampak lari. Tak betul ibu dulu. Perhati yo tu. Tapi lari. Karena itu sejatinya perempuan. Ya, dia tidak akan mengatakan aku cinta. Tak ada tu. Bagi kamu perempuan tak ada itu. Bahkan dikejar-kejar pun dia lari juga, padahal hatinya mau. Makanya zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa. Nisa sebagai objek, sebagai pihak yang pasif. Itu kenapa yang berwenang mencarikan jodoh, menikahkan anak perempuan itu ayahnya satu-satu, bahkan tanpa meminta izin ke dia. Karena dia tidak tahu laki-laki dan dia tidak malu dengan laki-laki. Serahkan aja ke ayahnya mencarikan yang cocok untuk dia. Itu maka dalam hukum fikih itu, seorang gadis tidak perlu dimintakan izin dia dinikahkan bapaknya. Karena bapaknya yang paling tahu, dan dia tidak boleh mencari laki-laki. Bapaknya yang mencarikan laki-laki untuk dia. Itu makanya saya kalau punya anak gadis, bosobok dan boleh laki-laki dan saleh. Leka tuju dan bu perangainya kan, baik agamanya. Lena mau menikah jo anak gadis ambo, ko fotonya. Lai pak, cari saksi lah yang menikah situ langsung. Saya nikahkan engkau dengan anak saya terima menikahin apa tu, bapaknya pulang itu. Tiba di rumah bertanya anak gadis ambo sia ko ya, laki kau mah. Alah selesai itu pak. Boleh. Karena perempuan tak boleh mencari laki-laki. Tak boleh. Karena itu ayahnya yang mencarikan dia, dan ayahnya tak mungkin mencelakakan anaknya. Tak mungkinlah saya mencelakakan anak gadis saya, Pak. Itu saya rawat anak saya dengan baik, dengan kasih sayang, saya celakakan, saya cari laki-laki yang nak jaleh. Tak mungkin itu. Itu alasannya kenapa hubus syahwat minan nisa, bukan hubus syahwat minan rijal. Itu rahasianya tuh, Pak. Tapi dunia lah tak balik ini, Pak. Ini para padusi kau dan lembaga gini. Nah, ada rasa malu seperti Allah jadi. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Masih ada Pak, terakhir Pak ya. Silakan. Lewat 6:30 tidak apa-apa Ibu ya. Pun digoda sehingga tidak khusyuk gitu. Ya. Jadi orang ibadah pun bisa juga masuk neraka. Di dalam Quran disebutkan bahwa manusia akan masuk neraka
cuman bedanya mungkin lama waktunya aja, akhirnya baru masuk surga. Apakah begitu, Pak? Ya, semua orang yang taat beribadah pasti masuk surga. Yang masuk neraka itu lalai dari salatnya, bukan lalai dalam salatnya, Pak. Dia tidak memahami salat dalam hidupnya. Dia salat tapi maksiat jalan juga, tidak mencegah daripada yang memungkar. Itu yang masalah itu. Kalau salatnya benar, tidak mungkin orang berbuat mungkar. Itu begitu kata Allah. Itu yang lalai namanya tu. Dia tidak nampak salat dalam hidupnya. Dia assalamualaikum tapi bercakap je jurang. Itu yang tidak nampak salat namanya tu, Pak. Dia sujud tapi sombong kau tak habis-habis je loh. Itu yang masuk neraka. Itu yang lalai namanya, Pak. Bukan lalai mengerjakan salat. Kalau lalai mengerjakan salat tu fi salatihim sahun, tapi Allah tak menggunakan fi salatihim, an salatihim sahun. Kalau khusyuk fi salatihim, allazina hum fi salatihim khashi'un, pakai fi, memang dalam salat khusyuk itu. Tapi kalau lalai bukan dalam salat, di luar salat, dia salat tapi hanya di sajadah salatnya, di luar, dari kantor tak salat lagi dia. Salat itu harus 24 jam. Kan tanha anil fasya wal munkar tadi. Itu yang masuk neraka itu. Ya, jadi kalau orang beribadahnya bagus, surga lah, Pak. Tidak ada orang masuk neraka kalau ibadahnya benar. Cuma level surganya memang tidak sama, maka surga itu bertingkat-tingkat. Itu makanya tadi sutradara kan perannya tergantung maksimal peran. Semakin maksimal peran, semakin menang piala begitu, Pak. Banyak piala begitu. Nah, tugas kita kalau ada perintah Allah, jangan tanya kau sunat wajib kerajaan salah. Itu kau jadi pemenang nak. Itu kadang dak gitu kau aduh apa sunat tu wajib tu jangan ditanya tu, Pak. Kalau Pak ingin jadi pemenang, pokoknya asal perintah Allah kerajaan. Tu maka sahabat dulu dak banyak tanya-tanya oleh Pak, asal tu perintah kerajaan saya. Itu dak ada pilih-pilih oleh Pak. Awak ni pilih-pilih kininya, Pak. Apalagi dulu definisi sunat bagai sunat dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Itu tinggal taruh saja, Pak. Itu definisi sunat lah salah. Harus definisi sunat itu lo dikerjakan berpahala, tinggal rugi gadang. Itu baru tu. Baru definisi sunat yang betul tu. Tapi kalau tinggalkan tak apa-apa tu, yang tak tinggalkan tak apa-apa, tak tinggal saya taruh itu. Gitu loh, Pak. Nah, begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.